itu orang yang ngeselin terus nyolot ya berarti ini sih. Menurut Jojon sendiri Mami Shiva tuh yang pertama orangnya tuh tegas. Apa sih kayak gini, salah lagi, dan tek lagi kan. Gaji gitu kan. Emang Mas Jojon punya keluhan apa nih soal gaji ini? Gaji itu sensitif. Apa udah mulai? Weh, Jon. Wih, ada Lujen Sorry. datang ya. Gimana Sar? Siap. Sorry telat. Kita ngomongin musik Pak tahu. Apa? Ini udah mulai. Ini podcast udah mulai. Udah lah, kita ini udah siap. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama Adin sebagai Jejen. Dan juga saya sebagai Jojon. Nah, kita punya film, maksudnya kita punya film. Judulnya apa, Jen? Jon? Judulnya itu Mami Shiva Jojon X Jejen. Nah, ya, jadi kita punya film Jojon Jejen. Kita bakal ceritain suka duka, keluh kesah sama film itu, ceritainnya di balik layar itu gimana ya, Jen? Iya. Lu sebagai apa tadi? Sebagai Jojon. Ya, Sebagai Jojon Jejen ini apa ya? Kita suka ketuker ya. Iya. Susah Karena banget. Orang-orang tuh kadang, oh ini Jejen ya, ini Jojon. Iya, orang-orang pada melihatnya tuh saya Jojon ini terus Jejen gitu. Padahal sini Jojon ini Jejen gitu. Kita bakal ceritain ya suka duka kita sebagai pemeran film Jojon dan Jejen featuring Mami Shiva. Ya. Ini dari Jojon dulu nih. Jojon, keluh kesahnya apa nih sebagai pemeran Jojon di film itu? Di dalam pemeran Jojon ya yang saya keluhin itu, Jojon itu harus berupaya kayak semaksimal mungkin lah ininya perannya gitu. Mas Jejen, jadi harus semaksimal mungkin dia harus profesional lah gitu. Dan untuk Mas Jejen sendiri sebagai apa pemeran Jejen bagaimana? Jadi Jejen sebenarnya nggak jauh-jauh sih ya dari kehidupan pribadi sebagai Jejen itu. Jejen itu orang yang ngeselin terus nyolot ya berarti ini sih nyolot bahasa Iya, kita nyolot. Berani gitu ke Mami juga kan? Iya, terus disuruh-suruh apa namanya? Kayak disuruh-suruh Mami Shiva, ini filmnya ketengahin aja dulu dah. Iya dah. Disuruh Mami Shiva, terus disuruh ini malah itu. Terus kayak kita pernah inget gak waktu ada film si Jojon tuh disuruh bangunin Jejen tuh. Iya. Terus malah ini tau gak? Malah si Jojon tuh malah tidur lagi bareng si Jejen. Iya, kemarin. Jejen. Nah itu dia. Iya. Nah, terus balik lagi ke topik film tadi. Kita syuting sama Mami Shiva itu. Mami Shiva itu gimana menurut Jojon sendiri nih? Untuk apa menurut Jojon sendiri Mami Shiva tuh yang pertama orangnya tuh tegas. Tidak mau main-main sama waktu. Dan karena memang waktunya itu dia berubah-ubah. Misal dia janjinya jam 8, kadang dia ada pergeseran waktu. Iya, lagi. sibuk. Iya, sibuk kan. Mungkin kita harus menghargai dari situ juga. Dan yang ketiga mau nggak mau harus itu juga orangnya Mami Shiva tuh. Yang keempat baik. Jelas baik Baik banget. itu nggak boleh ditinggalin dari Iya. suatu hal apapun ya. Semua orang pasti baik, walaupun ya gak kelihatan gitu. Ya. Terus yang mungkin untuk penilaian sih nggak ada lagi, nah itu bisa digambarkan pribadi Jejen ini. Yeah. Nah untuk Jejen sendiri apa sih Mami Shiva? Iya. Nih sumpah. Kirain Jejen tuh Mami Shiva tuh orangnya galak banget. Oh iya. Sumpah iya gak sih? Iya dah, tadi. Kirain galak banget, kayak orang tuh pandangan Mami Shiva tuh galak banget. Iya. Hasilnya apa di sana? Sumpah baik banget. Kalian tuh jangan lihat dari covernya ya. Iya, Kan kata pepatah salah satunya ya. Iya, don't judge a book by its cover ya. Nah. Sumpah. Kirain tuh Mami Shiva galak tau gak? Gue sempat waktu itu mikir kayak Jen nanti syuting sama Mami Shiva katanya.
sumpah anjir sama Mami Siva. Gue mikirnya gini John, anjir kata gue kayaknya bakal galak banget deh gitu. Gue nanti gimana ya kan? Ternyata baik banget ya. Kayak di sono kita disuguhin makanan, alhamdulillah. Kita disuguhin makanan terus, minuman terus. Makanan, minuman dan lain sebagainya. Iya, sumpah. Sempat kemarin di bakso, ditraktir bakso. Walaupun ketinggalan satu orang. Ditraktir bakso sama Mami Siva, sumpah kirain tuh bakal di luar ekspektasi JJ itu kayak galak banget ternyata. Sumpah mau Mami Siva mau ngajak. Kenapa? Iya, mau ngajak Mami Siva tentunya. Ya, iya. Karena kan kita kan pandangan kita ke Mami Siva kan kayak berwibawa banget gitu kan. Iya, kayak nanti gimana kalau kita bercanda di depan Mami Siva tuh gimana, ternyata Mami Siva itu baik banget sumpah. Terus gimana lagi nih kalau kesannya Jojon Jojon balik-balik mulu Jejen siapa sih Jojon astagfirullahaladzim. Nih Jojon ini takut gak sih kalau kebanyakan tag kalau di Mami Siva itu? Kayak syuting nih, kan kita kan syuting sama Bang Raffi tuh kan. Iya. Namanya baru pengalaman kan. Jon, gini Jon, ulang tag gitu. Ribet gak sih? Berarti takut gak sih tentang itu gitu? Nah itu juga yang harus kita pikirin dalam mengolah di dalam film gitu. Nah, tag itu kan untuk mengajari kita bahwa kamu ini harus profesional dari sini. Nah dari tag itu kita belajar semuanya itu nggak semaksimal mungkin benar kalau awal kan ya harus ada contohnya juga, harus ada pelajarannya juga. Nah memang sampai detik ini tag itu emang meribetkan. Takut merubah mood yang tadinya kita semangat. Iya benar. Malah jadi ini apa sih kayak gini, salah lagi dan tag lagi dan jadi kita harus semaksimal mungkin memang harus bisa mengerti lah. Karena mood itu rata-rata tidak bisa dilihat kapan dia terjadinya dan kapan dia akan memulainya. Kita yang merasakan begitu ya. Nah, itu moodnya. Dan untuk Mas Jejen sendiri nih tentang tag itu apa yang menjadi ini ketakutan? Nggak ada sebenarnya. Bukannya gimana ya, waktu sebelum sama Mami Siva tuh kan udah sering main film gitu loh. Iya, sudah sering main film. Terus kayak belajar takut tagnya itu sebelum sama Mami Siva. Terus pas sama Mami Siva tuh lebih ke ini nanti bercanda sama Mami Siva tuh gimana gitu. Iya, kalau takut tag atau takut banyak salahnya sih itu pasti, cuman kan takut aja gitu kalau bercanda di depan Mami Siva. Ternyata itu yang tadi udah gue kasih tahu tuh. Ternyata yang gue takutin ternyata nggak seserem itu. Mami Siva baik, serius. Nah terus dan yang lebih lucunya kalau Mami Siva marah-marah pun tak lucu. Iya. Ternyata karena kirain ya serem banget gitu Mami Siva kan, wibawanya ada gitu. Ternyata enggak seserem yang kita pikirin. Nah terus kita kan tadi masalah bicara tentang tag, ketakutan ketakutan kita tag ya. Nah di balik layar kita di film kita tuh kan ada produsernya gitu kan, ada kameramen, produser segala macam gitu kan. Si Raffi ada orang di sini. Kita bantai aja. Iya, maksudnya ngeselin gak sih Raffi itu? Kayak lo lagi tidur tadi nih, ini lagi tidur nih terus bangun-bangunin, bangun syuting kesel gak sih? Ribet ya. Sebetulnya emang yang salahnya kita. Oh iya, terus. Gue harus ngebelain. Nih film kita ini. Oh iya. Ada nanti kita angkat dulu ya, baru jatuhin. Oke, siap. Ayo. Emang kita harus menempatkan itu di mana seorang aktor yang ingin dikendalikan oleh produsernya. Lihatnya ke sini, jangan ke situ dulu. Dan memang produsernya itu ya harus ngerti kita juga. Dan memang yang lebih capeknya bukan kita tuh hanya mikirin ini itu. Produsernya dia yang bikin naskahnya, dia yang mikirin kapan kita jadwalnya. Walaupun dipandang sebelah mata. Bayangkan produser itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Setelah kejadian film itu dikirimkan ke ini media, pasti banyak.
tanggapan maupun positif gitu, negatif. Kayak ini cahaya kameranya kurang ini ya, terus cahaya ininya kurang ini, dan mereka itu tidak memberikan solusi untuk langsung datang ke produsernya. Ya. Makanya untuk teman-teman yang beranggapan negatif, ya silahkan datang aja ke produser kami, marahin di situ. Karena memang orang itu ya kita harus tahu juga ya proses satu film itu susah ya. Nah, itu. Sumpah ibaratnya kayak yang kalian nonton 2 menit 3 menit itu kita ngelakuin bisa 1 jam ya. Apalagi yang ibaratnya 4 menit 5 menit ke atas itu bisa berjam-jam. Kalian jangan lihat hasilnya aja karena ibaratnya kita yang ngelakuin yang 2 menit 3 menit itu kita ngelakuin itu susah banget ibaratnya. Waktu itu kayak saya syuting waktu sebelum gabung sama Jojon, saya sendiri kan saya memeranin 4 pemeran dan itu berikutnya minta ampun. Mungkin Jojon pernah lihat waktu kita syuting di taman tuh. Itu Jajan harus jadi cewek, harus jadi preman, harus jadi ya pokoknya gitulah ribet banget ya kan. Sampai ngomong toksik kemarin. Iya. Itu. Karena saking keselnya kan sama produser itu, sama Raffi itu. Ya karena itu yang 2 menit kalian lihat itu ya itu sumpah 1 jam. Itu harus kita apresiasi. Iya, makanya kalian apresiasi juga tentang karya kita. Nah terus kalian juga harus jangan lihat jelek banget terus ya itu yang bisa kita tampilkan karena ya emang prosesnya juga susah. Kalian kalau mau tahu prosesnya sumpah itu ribet banget. Dan memang dari produser yang ngesel ini nih, gimana mood kita udah semangat, sama dia dipecahin gitu. Ya terus ya kan? Udah jangan ngomongin produser sampai. Dan saya mau nanya juga nih Mas Jajan. Mas Jajan, Mas Jajan bener saja. Pak pernah aja lupa kan ya, jangan kan kita yang lupa, produser. Iya. Terus. Mau nanya bahwa ini film kita ini mau dibawa kemana ke depan? Kayak Armada kemana? Mau dibawa kemana? Film kita. Kita aja, produsernya tinggalin. Produsernya nggak punya aktor. Nih udah. Nih harapan buat Mas Jojon. Harapan film kita ke depannya gimana nih? Kalau saya udah punya jawaban, nanti tinggal tanyain aja. Harapan Mas Jojon, film kita tuh ke depannya bakal mau gimana gitu? Ya, ke depannya sih film ini bisa dapat membahagiakan orang-orang sekitar ya kan. Bikin ketawa. Ya, karena kan dalam tujuan film ini kayak ini nih untuk sebuah legowo gitu. Ya kan? Sebuah kebahagiaan untuk orang-orang yang melihat. Dan nanti juga mungkin kedepannya ada konsep yang lain lagi. Mungkin ada Islaminya lagi. Ini termasuk ini ya podcast ya. Podcast juga. Baru pertama kali kita nih serius. Berdua ini baru pertama kali Jojon dan JJ podcast. Tapi nggak sama produsernya. Dan produsernya kami itu sedang malas ikut podcast ini. Udah dong, gantian ngomong ya. Ya tanya dulu apa tadi pertanyaan. Tadi kan bagaimana film ini ke depannya? Harapan. Lupa. Ini for your information Mas Rehan ini ya. Ini pelupa banget dia tuh. Sumpah kalau syuting tuh ya, suruh ngomong ini. Dia tuh lupa abisin ngomong apa terus. Han jangan lihat kamera. Dia malah iya gini gitu. Sumpah. Ya udah, itu mau ngasih tahu. Jangan ngomong dulu. Jadi dilanjutin. Harapan buat kedepannya film ini ya. Kemarin kita syukur banget ya udah tembus ribuan viewers. Senang lah ibaratnya kayak kaget aja waktu kita ya namanya kita kan ekspektasi kita kan nggak tinggi banget, nggak sampai 100-an ribu viewers itu kan. Kita cuma dapat 1000 viewers, 2,3 ya? Ya, 2,200. Hah? 2,200. 2,200 ribu pokoknya. Itu kita seneng banget. Nah, kedepannya tuh buat kalian yang nonton podcast ini, coba deh kalian tonton aja video kita biar tahu kita tuh proses syutingnya susah. Yang belum tahu juga channelnya apa, kita kasih tahu channel kita itu KLC, Karya Legowo Cinema. Dan harapan kedepannya cerita ini tuh bakal lebih berkembang, lebih pesat lagi biar cerita itu lebih can relate gitu sama kehidupan kalian, jadi kayak lucu aja gitu. Karena kita
konten kreator ini kan ya bukan karena kita pengen jadi konten kreator, karena kebetulan aja kita disediain tempat, disediain wadah buat kita berkarya kan. Kita kan juga sembari kuliah, sembari bikin karya. Nah terus harapan-harapan yang lainnya itu sebenarnya lebih banyak. Cuman saya ceritain aja lah sama Allah, ibaratnya saya aja hanya aku dan Allah yang tahu harapan-harapan kedepannya. Terus sama gaji ya biar Nah, ceplok. untuk Apa? gajinya tuh mohon Parah banget. untuk lebih ditekan. Karena mood itu bisa rusak ya kalau nggak turun. Dan mohon untuk gajinya lebih Alhamdulillah. Ya Jon. Dah aja nih. Taruh minum dulu. Tahan nih Jon. Salah dulu ya. Oke. Maaf nih. Ya, nanti kita lanjut. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Soal asam dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Dadah. Gimana? Alhamdulillah. Ya. Baik lagi ya, tadi kita habis ngelakuin ibadah sholat asar. Sholat asar dulu kami berdua ya. Mohon maaf. Iya, alhamdulillah tenang. Terus kita bawa jajannya nih, maaf kalau kita ngobrolnya sambil jajan. Makan. Ya sambil makan. Bawa apa Jon? Ini gua bawa gorengan. Gue bawa otak-otak dong. Cobain aja gorengan, ada cireng, tempe. Gorengan beli di mana? Mas jajan. Di situ depan tadi ada sholat asar. Nah, saya otak-otak nih dapat dari sana nih. Ini kayaknya helmnya ganggu buat. Ya. Maaf ya, maaf. Cobain ya Mas Jon ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras banget. Ini karet gelang digoreng ini ya? Bukan. Ini kayak karet ban rasanya. Oh, karet ban. Ya, karet. Kan karet gelang. Ini belinya di sekolahan. Hmm. Unik juga tadi bapak-bapak ini. Saya beli itu. Maaf ya. Ya. Makan dulu aja dimakan. Karena dulu sholat asar kita sambil makan lah. Alhamdulillah. Tadi kita masih bahas masalah gaji gitu kan. Ya. Emang Mas Jojon punya keluhan apa nih soal gaji ini? Gaji itu sensitif. Semua duit itu sensitif Mas Jojon. Iya. Ini punya keluhan apa nih masalah gaji nih? Ya sesuaikan lah. Ya terus. Dari penyesuaiannya itu misalkan ya dari produsernya. Oh, terus Untuk pemain-pemainnya juga. Iya. Nah kan di samping itu produsernya itu bergabung dengan kamera. Nah. Mungkin kita harus ditingkatkan lagi gajinya gitu. Emang kurang sejauh ini Mas Jojon? Kurang. Kurang. Perlu ada tambahan apa lagi nih kira-kira? Ya tambahan lah sekitar buat ongkos. Buat ongkos, buat makan sama itu Mas Jojon. Ya. Jangan itu, jangan apa? Jangan itu. Jangan itu. Turunnya jangan itu. Gajinya turun jangan telat. Gimana? Ih, Mas Jojon nggak peka-peka. Maksudnya gimana? Saya juga takut. Makanya jangan nanya balik keluar apa ya? Oke. Nah, soal gaji kan biasanya tepat. Nggak mungkin telat, ataupun lambat. Gaji itu tepat, nggak boleh telat ataupun lambat. Kasihan kalau lambat, apalagi nggak tepat. Iya. Kalau ya itulah. Karena kan kita ngira-ngira ya ibaratnya di tanggal segini mau turun tuh ya kita bakal mau dipakai buat apa gitu. Ya, Ternyata telat. Dan gaji itu kan untuk apa memuaskan kita juga. Ya, Sebagai semangat ya. Iya, semangat dan kayak oh ini selama kita bekerja nih, oh ini hasilnya gitu. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Mas Jojon. Caranya gimana ya kalau kita mungkin Mas Jojon punya saran gitu.
kalau kita syuting tuh ya buat teman-teman sekalian, caranya gimana biar nggak grogi gitu pas syuting? Punya saran nggak buat kita semua yang pengen syuting gitu biar kita tuh nggak grogi depan kamera? Mas Jojon punya saran sendiri. Sejauh saya syuting pada saat hari ini dan saya pun masih mengalami grogi. Nah, mungkin ada sedikit sarannya dari saya agar tidak grogi kita di depan kamera itu. Udah kita satuin aja bahwa pikiran kita nggak ada kamera gitu. Iya. Kita udah pede aja. Mungkin yang tadi mungkin nggak terlalu takut mukanya kayak gini, mukanya kan jelek atau bodo amat. Gitu. Mending kita nunjukin karya yang benar-benar di luar keindahan. Iya, saya juga yang tadi Mas Jojon bilang tuh katanya kita tuh kalau mau syuting kan masih kita ngetes nyisir gitu kan, terus ngaca gitu ya. Pas di kamera tuh lagi jelek banget. Iya, kita udah nih nyisirin plus ya lagi pas nih. Pas di kamera burik banget, sumpah parah. Jelek banget kita asli, makanya orang mikir, wah anjir kayaknya ini perlu di make up ya, cuman kita belum ada make up. Kayaknya gue juga mohon adakan. Jangan juga ya. Laila bisa make up, make up artis tuh. Laila kalau nonton ya, Laila make up ya, tapi nggak perempuan juga. Iya. Cari laki-lakinya. Yang nggak lekong-lekong juga laki-laki. Iyalah, yang lurus-lurus aja, kan kebanyakan make up artis. Ya, ngomong gitu loh. Jangan ngomong gitu. Cuman kan kebanyakan ya. Kebanyakannya. Ini Laila kalau nonton ya, boleh tuh kita jadi make up kita nih. Di Laila make up. Wardah apa? Sakina make up. Sakina make up. Kita suka semuanya promosi gitu. Laila harus ini nih. Ya, harus kayak kita juga promosinya. Mami Siva besok kita ajak podcast juga nih, pengen tahu pendapat dia. Kita baca soalnya kita baru pertama kali podcast. Tuh dari produser kita Mami Siva besok salah ketik. Besok kita ajak podcast juga, pengen tahu pendapat beliau. Jadi Mami Siva diharap nanti kehadirannya ke podcast kita ya. Kita juga baru pertama kali podcast ya Mas Jojon ya. Sumpah ini kita sebenarnya grogi, cuman kita bawa santai aja. Jadi kita ngobrol random. Kita nggak tahu mau ngomong apa di depan kamera, cuman kita coba santai aja. Jadi maaf kalau saya ketawa terlalu banyak juga Mas Jojon. Mungkin juga ada yang mau minta maaf nih sama netizen nih. Netizen kayak kita punya. Nggak ada. Ada. Tapi saya ada Mas Jojon. Ada yang haters sama saya. Dan maafkan kalau ada salah dari Mas Jojon. Ya. Mas Jojon juga kalau ada salah-salah kata dari Mas Jojon dimaafin. Nanti kalau misalkan kalian maafin, kita bakal lebih luas lagi. Nah, itu lebih enak lagi kita. Nah, itu. Memang kekurangan kami banyak, tapi nikmatilah dengan kekurangan itu bahwa semuanya pemberian Tuhan. Itu Mas Jojon tuh kalau saya kan sekelas sama Mas Jojon nih. Dia tuh kalau di kampus, di kelas tuh sebenarnya orang yang asik banget. Nah, tapi pas ketika syuting, dia tuh orang itu takut, wawasannya jadi yang tadinya luas banget di depan kamera itu jadi grogi. Nah, makanya coba pahami lah ibaratnya yang namanya semua kan nggak bisa selamanya bagus terus gitu ya, nggak selamanya bisa stabil terus, ada yang namanya naik turunnya di depan kamera mungkin ini, tapi di kampus tuh sebenarnya Mas Jojon ini orangnya asik banget. Nah terus gimana nih Mas Jojon cara menjaga chemistry kita berdua? Kalau saya udah ada, nanti tinggal tanyain aja. Cara chemistry kita berdua tuh ya saling kompak. Terus kompaknya nyemangatin satu sama lain. Ada yang beda gitu moodnya kan antara Jojon sama JJ. Jojon dan JJ ini topeng. Jadi yang aslinya itu Adin sama Rehan. Iya, Adin dan Rehan. Gak mungkin yang ada keterpaksaan bahwa topeng itu harus dipakai terus, yang kita harus semangatin juga. Mas JJ semangatnya, Mas Jojon juga semangat supaya kita bisa membuahkan hasil yang begitu hebat. Nah, terus kalau dari Jajan sendiri, cara menjaga chemistry kita berdua tuh ya, sebenarnya Adin dan Rehan ini udah lama banget ya kita temenan. Dari awal masuk kuliah. Yang tadi yang musuh kan? Ya tadi musuh. Kita berdua tadi musuh. saya suka ngeledekin Rehan gitu tentang nilai, tentang kehadiran gitu kan. Pokoknya saya ngeledekin Mas Rehan ini. Nah tadi pokoknya kita nggak akrab lah gitu, terus lama-lama kayak gitu. Nah yang namanya musuh kan lama-lama jadi teman, jadi kawan, jadi sahabat, malah kemana-mana sekarang berdua. Terus mau main ya ke rumah saya nginep, nanti saya ke rumah Mas Rehan juga nginep. Jadi cara menjaga chemistry menurut saya itu dengan cara karena kita udah sering main ya, sering bareng sama-sama.
Nah di luar syuting itu juga kita kan Mas Jojon gimana nih di luar syuting ini Mas Jojon kuliah lancar? Lancar. 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 Pusing gak nih? Ada yang dipusingin kan masalah kuliah nih? Kuliah tuh berat. Wah tadi ada keluhan itu tentang apa tadi? Waktu kita syuting terus ada acara apa gitu? Oh iya. Nah kan Lihatnya ke sini. Kita kan podcast, jangan lihat ke yang lain. Kalau di syuting mungkin nggak boleh lihat kamera. Kalau di podcast lihat kamera. Iya. Mas Jojon punya keluhan kemarin teman-teman di acara syuting kemarin terus ada bentrok ya. Apa tuh Mas Jojon? Boleh ceritain nggak? Bentroknya kemarin tuh antar Mami Siva yang minta dan juga ketua ini yang minta ketua kemahasiswaan tuh. Oke. Dimana nyuruh mahasiswa itu untuk datang ke Jakarta Islamic Center untuk datang. Nah sedangkan kan posisi ini Mami Siva adalah di atas yang ketua itu. Jadi kalau ibaratnya saya pagi-pagi juga saya udah bilang, Rehan kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Tapi saya ada syuting Pak sama Mami Siva. Dan nggak boleh dibatalin ini. Oh ya udah, padahal takut. Ya. Terus. Ya, itu sebenarnya mengganggu mood juga kan. Oh iya. Dari situ kan. Iya. Mengganggu moodnya yang saya tadi semangat kuliah tempat. Dan ada juga ini Mas Akbar nih. Nanti Mas Akbar nih, Mas Akbar harus nonton Mas Akbar ya. Ya schedule waktu juga. Ini nyuruh saya ibaratnya. Nanti datang hanya pagi-pagi ke JC. Dan ternyata Mas Raffi, produser kita bilang malam-malam, Han nanti jam 8 kita harus stay di sini Warakas. Oh iya, di Warakas langsung. Saya udah bilang, tapi saya ada jadwal di JC, udah batalkan aja dulu. Kita nih syuting, nanti udah setelah syuting ke JC, oke. Nah dari situ kan bisa lah kita atur lagi waktunya. Selain pagi-pagi anterin ke bender ya, dulu anterin peralatan yang ya gantungan, terus ini jepitan gitu kan. Dan anterin dulu ke sana, terus saya ke Warakas. Iya, tapi di balik itu semua juga kita kan kerja keras banget ya buat ngelakuin dua hal dalam satu waktu. Posisi waktu itu Mas Ryan cerita belum tidur ya? Belum. Iya. Sama kita. Iya, kita berdua belum tidur. Jadi kita berdua malamnya mikirin buat kegiatan yang di JIC ya, Jakarta Islamic Center. Terus kita juga harus mikirin timing pas syuting buat jam 8 pagi itu. Jadi kita bener-bener Mas Ryan ngelakuin sesuatu kegiatan di Islamic Center dulu. Saya datang ke rumahnya Mami Siva. Ya kita berdua cerita gitu kayak Mas Ryan udah tidur dulu Mas. Ya kita belum tidur jadi kayak ngantuk banget. Jadi ada scene tidur itu benar-benar kita ya kayak menghayati banget karena ya itu yang kita perlu banget. Kita senang banget dapat scene tidur itu. Nanti juga kalian bisa nonton tuh waktu kita miskomunikasi kemarin tuh. Iya judulnya miskomunikasi kalau nggak salah. Yang Mas Rehan dapat scene tidur itu benar-benar kayak alami banget karena nggak perlu acting lagi kalau tidurnya. Nah ini terakhir ya buat teman-teman semua. Silakan Mas Rehan mungkin ada mau ngasih tahu. Kalau dari saya mungkin kalian jangan lupa follow juga ya Instagram kita sama Instagram Mami Siva. Instagram channel kita itu Karya Legowo Cinema. Kalian bisa cari aja di Instagram dan Instagram Mami Siva dan Instagram saya pribadi nih. Kalian nunggu saya. Instagram saya namanya Adhin Nur Atar, ya nama saya pribadi. Dan Mas Jojon. Dan yang ingin saya sampaikan juga ya seperti tadi Mas Jojon, follow juga IG-nya Karya Legowo Cinema. Dan IG-nya Mami Siva yaitu @siva_awalia. Iya. Dan juga ada YouTube-nya kan? Iya. YouTube-nya itu juga sama Karya Legowo Cinema. Dan untuk IG saya, IG saya @raihan_ar_roshid 13. Nah itu IG-nya. Ya. Tadi Instagram kita dan Instagram saya dan Instagram Mas Jojon udah dikasih tahu ke kalian semua, nanti ditulis di sini di bawah sini ada ya. Di bawah di atas meja. Di sini nih. Di atas meja. Enggak di sini. Oh di sini. Iya di sini. Nah di sini nanti ada ya. Instagram kita dan Instagram Bu Siva Karya Legowo. Enggak Karya Legowo baru Bu Siva. Oh ya udah. Nah di situ. Oh iya. Itu aja mungkin ya dari kita podcast
kita podcast yang random ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, kita nyindir. Bukan nyindir sih, kita ngasih tahu. Jangan lupa ya ditonton juga karya Legowo Cinema. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kemana-mana. Terima kasih dari kami, dari Jojo dan Jejen. Dari Jojo dan Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.